Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengklaim stok bahan bakar minyak nasional naik sekitar 7 hari usai bertambahnya pasokan dari tangki penyimpanan atau storage bahan bakar di Karimun, Kepulauan Riau. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengklaim stok bahan bakar minyak nasional mencapai 30 hari atau setara 1 bulan. Menurut Bahlil, saat ini ketahanan stok BBM di kisaran 21 hingga 25 hari. Namun terdapat tambahan pasokan sekitar 7 hari yang berasal dari tangki penyimpanan bahan bakar di Karimun, Kepulauan Riau. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengklaim stok bahan bakar minyak nasional naik sekitar 7 hari usai bertambahnya pasokan dari tangki penyimpanan atau storage bahan bakar di Karimun, Kepulauan Riau. Dengan demikian, stok operasional BBM Indonesia saat ini tahan selama 21 hingga 25 hari bertambah menjadi 30 hari. Nantinya, adapun tangki penyimpanan BBM di Karimun memiliki kapasitas penyimpanan sebanyak 720.000 kiloliter. Penyangga energi kita tadi kan di awal saya katakan 21 sampai dengan 25 hari. Sekarang ada penambahan lagi 7 hari dari Karimun. Dan ini yang kita lagi komunikasikan sehingga bisa kita mencapai 1 bulan. Yang lebihnya kita lagi melakukan pembangunan. Bulan Mei insya Allah doain kita sudah mulai melakukan. Bahlil menambahkan terkait rencana pembangunan storage minyak mentah baru, pihaknya menargetkan proyek tersebut akan mulai dibangun pada Mei 2026. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Mantan Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin menanggapi gagalnya perundingan damai yang dilakukan antara Amerika Serikat dan Iran. Ia mengatakan Indonesia harus siap menghadapi dampak apapun imbas gagalnya perundingan tersebut. Ma'ruf Amin menilai gagalnya perundingan antara kedua negara tersebut karena adanya kepentingan dari Amerika Serikat dan Iran. Ia menegaskan perang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Iran memberikan dampak yang signifikan bagi seluruh negara, khususnya Indonesia. Indonesia harus bersiap terkena dampak apapun yang terjadi dari perang kedua negara tersebut. Tapi kalau terjadi gagal berarti kan ada kepentingan terselubung. Tidak sungguh-sungguh untuk mencari solusi damai. Padahal perang ini kan menyusahkan semua, ya, membawa kerusakan di semua sektor dan seluruh negara terkena dampaknya. Nah, sebenarnya kalau mereka melihat bahwa dampak ini yang harus dihilangkan, mau mengurangi kepentingannya, sebenarnya mestinya tidak ada masalah ya. Tapi ketika itu tidak terjadi, berarti itu kan memang tidak sungguh-sungguh. Berarti kalau kesepakatan yang gagal dampak untuk Indonesia secara rinci. Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan hingga Maret 2026 sebanyak 8.389 orang telah menjadi korban pemutusan hubungan kerja. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah tenaga kerja yang paling banyak di PHK mencapai 1.721 orang, berkontribusi 20,51% dari total tenaga kerja di Indonesia. Gelombang pemutusan hubungan kerja meningkat pada awal 2026 dan menekan stabilitas tenaga kerja nasional. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 8.389 pekerja kehilangan pekerjaan dalam 3 bulan pertama. Jawa Barat menjadi wilayah dengan kontribusi PHK terbesar. Data tersebut berasal dari laporan resmi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan BPJS Ketenagakerjaan Nasional. Secara rinci tercatat bahwa pada Januari 2026 terdapat sebanyak 4.590 orang kena PHK. Kemudian di bulan Februari bertambah sebanyak 3.273 orang dan di bulan Maret sebanyak 526 orang. Sementara jika dilihat dari wilayahnya, Provinsi Jawa Barat mencatatkan jumlah tenaga kerja yang paling banyak di PHK mencapai 1.721 orang dengan kontribusi sekitar 20,51% dari total tenaga kerja. Diikuti oleh Kalimantan Selatan 1.071 orang, Kalimantan Timur 915 orang, Banten 707 orang, serta Jawa Timur 649 orang. Tim Liputan IDX Channel. Ketegangan geopolitik dunia semakin meluas setelah Iran mengancam akan menutup Selat Bab al-Mandeb di Laut Merah. Langkah ini merupakan respons langsung atas perintah Presiden Donald Trump yang menginstruksikan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk memblokade total aktivitas pelayaran di Selat Hormuz.
Eskalasi perang antara Amerika Serikat dan Iran kini merembet ke jalur perdagangan vital Asia Eropa. Melansir laporan Fox News, pemerintah Iran memperingatkan bahwa jika Donald Trump mengambil tindakan di Selat Hormuz, maka Amerika Serikat juga akan kehilangan akses ke Selat Bab al-Mandab. Penasihat senior pemimpin tertinggi Iran, Ali Akbar Velayati, menegaskan bahwa front perlawanan kini memandang kepentingan di Bab al-Mandab setara dengan kepentingan di Selat Hormuz. Ancaman Teheran ini muncul setelah Presiden Donald Trump secara resmi memerintahkan blokade terhadap setiap kapal yang mencoba memasuki atau meninggalkan wilayah pesisir Iran. Militer Amerika Serikat mengkonfirmasi bahwa mulai Senin ini blokade akan diberlakukan di seluruh pelabuhan Iran yang berada di Teluk Persia hingga Teluk Oman. Meski demikian, pihak militer menyatakan bahwa kapal-kapal yang menuju pelabuhan non-Iran tetap diizinkan melintas guna menjaga stabilitas pasokan energi dunia meski kondisi keamanan kian tidak menentu. Adapun posisi Selat Bab al-Mandab yang terletak di antara Yaman dan Djibouti merupakan koridor strategis yang dilewati sekitar 12% aliran minyak global. Bergabungnya kelompok Houthi Yaman dalam aliansi Iran pada akhir Maret lalu memperkuat ancaman blokade ganda di jalur energi dunia tersebut. Jika ancaman ini terwujud, perdagangan global antara Asia dan Eropa diprediksi akan mengalami kelumpuhan total. Situasi ini kini membuat pasar energi global berada dalam bayang-bayang guncangan hebat yang dapat memperburuk krisis ekonomi internasional di sepanjang tahun 2026. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Bank Dunia memproyeksikan perlambatan ekonomi yang signifikan di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2026 akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Vietnam dan Thailand menjadi dua negara yang diperkirakan terkena dampak terdalam akibat lonjakan harga energi dunia dan gangguan rantai pasok global. Bank Dunia memproyeksikan perlambatan ekonomi yang signifikan di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2026. Laporan terbaru Bank Dunia bertajuk East Asia and Pacific Economic Update yang dirilis pekan ini menunjukkan bayang-bayang kelam bagi ekonomi regional. Konflik antara Iran dengan Amerika Serikat serta Israel telah memicu guncangan ekonomi global melalui kenaikan harga energi, di mana Vietnam diperkirakan akan mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi menjadi 6,3% tahun ini, anjlok tajam dari pencapaian 8% pada tahun 2025 lalu. Kondisi serupa dialami Thailand yang pertumbuhan ekonominya diprediksi melambat menjadi hanya 1,3% dibandingkan ekspansi 2,4% pada tahun sebelumnya. Bank Dunia menegaskan bahwa negara-negara importir energi menjadi pihak yang paling dirugikan oleh volatilitas harga minyak saat ini. Selain Thailand, Filipina juga diproyeksikan mengalami penurunan pertumbuhan menjadi 3,7%, sementara Malaysia diperkirakan melandai di angka 4,4%. Sementara dengan Indonesia, Bank Dunia memproyeksikan ekonomi nasional akan tumbuh sebesar 4,7% pada sepanjang tahun 2026, sedikit menurun dibandingkan realisasi pertumbuhan 5,1% pada tahun sebelumnya. Meski terdampak, ketahanan ekonomi domestik diharapkan mampu meredam volatilitas global, sementara proses negosiasi perdamaian di tingkat internasional terus diupayakan guna mencegah kemerosotan ekonomi yang lebih dalam di kawasan Asia Pasifik. Berbagai sumber IDX Channel.